warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli salatan wa kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bil qadu wa tanfarid bil qurabu wa tudlu bil awaij wa tunamil gharaibus sul hawatin wa yasqal wa tajal karim ala alihi wa sahbihi wa kulli lamahatin munafasin bi adadi min kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang adzan kepada bayi yang baru lahir, adzan dan iqamah ketika bayi baru lahir. Apakah memang hadis tersebut dhaif? Apakah memang hadis tersebut maudhu? Karena ada beberapa ustadz mengatakan bahwasanya itu adalah dhaif, sehingga kita tidak boleh untuk mengerjakan adzan kepada bayi tersebut disebabkan hadis tersebut dhaif atau maudhu. Sebelum saya menjelaskan tentang apakah memang hadis tersebut benar dhaif atau tidak, di sini kami menemukan video dari Ustadz Abdurrahman Dani, ya. Kita dengarkan bersama. Dhaif. Bayi baru lahir, sunnahnya diadzankan telinga sebelah mana? Diqomati telinga sebelah mana? Hadisnya palsu dan dhaif, berarti nggak bisa diamalkan, ya. Sunnahnya bayi baru lahir cuma ditahnik ketika awal lahir, diberi nama pula. Silahkan ketika awal lahir, ya, bukan diadzani atau diiqamati, ya. Oleh karena itu apa? Kenapa demikian? Karena perut bayi belum masuk apa-apa, maka dilakukan apa? Tahnik dengan kurma di mama, kemudian diambil, diputar ke langit-langit, ke gusi, ke lidahnya, biar pertama yang masuk ke lambung, liver dan limpa dia ada yang manis. Kedua, biar apa? Biar mulut, lidah ini biasa apa? Untuk melatih untuk mengisap puting ibu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, Ustadz Abdurrahman Dani, saya tidak tahu jelas apakah memang Ustadz Abdurrahman Dani itu dari golongan Ahlus Sunnah, Wahabi, Syiah dan yang saya nggak paham. Intinya menurut saya ini adalah bertentangan dengan apa yang kami pelajari, dengan apa yang saya ketahui. Saya akan menjelaskan tentang hadisnya terlebih dahulu, kemudian saya akan memberikan ungkapan-ungkapan dari para ulama. Di dalam tentang hadis yang menjelaskan bahwasanya hadis itu adalah dhaif, apakah memang betul? Ya. Ini kami di sini membawakan dari hadis At-Tirmidzi di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi fi Syarh Sunan Tirmidzi, Shahifah 89. Di sana dijelaskan babul adan fi udunil maulud. Saya akan membacakan ibarat referensi, kemudian saya akan jelaskan biar supaya ini tidak memotong apa dalilnya. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dijelaskan babul adani fi udunil maulud, bab menjelaskan tentang adzan di kupingnya anak yang baru dilahirkan. Qauluhu an Asim bin Ubaidillah qala fi takrib. Di dalam Taqribut Tahdid dijelaskan Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Madani dhaif minar Rabi'ah. Hadis yang menjelaskan tentang adzan kepada kupingnya anak yang baru dilahirkan di dalam kitab Taqribut Tahdid, ya, itu dinyatakan dhaif dari jalur Rabi'ah. Qauluhu adzanun fi udunil Hasan bin Ali hina waladat Fatimah bis shalah. Adzan di kupingnya Hasan bin Ali hina waladul Fatimah, ketika Fatimah itu melahirkan. Bis shalah ai adzan bi adzanus shalah wa fi dalilun ala sunnatil adzan fi udunil maulud. Ya. Adzan pada waktu itu
Rasulullah pernah mengadani kupingnya Sayyidina Hasan ketika Siti Fatimah baru melahirkan, yaitu Sayyidina Hasan. Dan ini dijelaskan katanya itu adalah adzan seperti halnya adzan di dalam sholat, yaitu adalah ada seperti bagaimana halnya kita ketahui. Dalilun ala sunniyatil adzan fi udunil maulid. Ya, maulud. Ini adalah dalil menjelaskan tentang sunnahnya adzan kepada kupingnya anak yang baru dilahirkan. Qala al-Qari fi syarh sunnah ruwiya an Umar bin Abdul Aziz kana yu'adzinu fil yumna wa yuqimu fi yusra idza wulida as-sabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu mengadani kuping kanannya anak kecil, mengikomati kupingnya anak kecil. Qala wa qad ja'a fi musnad Abi Ya'la al-Mausili anil Husain marfu'an man wulida lahu waladan fa'adhina fi udunil yumna wa aqama fi udunihi al-yusra lam tadruhu am-sabi. Ya. Di sini dinyatakan bahwasanya ja'a fil musnad, telah jelas di dalam kitab musnad Abi Ya'la al-Mausili dari Husain, itu hadisnya adalah marfu. Apa marfu? Marfu itu adalah man udifa ila nabi, hadis yang disandarkan kepada nabi langsung, yakni berarti nabi yang mengerjakan, ya. Kemudian ini hadisnya adalah marfu. Ada fil jami' as-saghir li Suyuti intaha kalamul qari. Qultu qala al-Manawi fi syarhil jami' as-saghir isnahu dhaif intaha. Menurut Imam Suyuti, di sini kata al-Manawi di dalam syarahnya, syarah jami' as-saghir, itu dinyatakan sanadnya dhaif. Memang betul dhaif. Wa qala al-Hafidz fi talkhis hadits Umar bin Abdul Aziz an-kana idza wulida lahu waladun ad-dana fi udunihi al-yumna wa qama fi udunihi al-yusra lam rawu anhu musnadan. Menurut Imam Hafidz Imam al-Asqalani di sini jelaskan, Ibnu Hajar al-Asqalani dijelaskan di dalam kitabnya At-Talkhis bahwasanya hadis Umar bin Abdul Aziz ketika ada anak baru dilahirkan kemudian diadani kupingnya bagian kanan, diikomati bagian kiri, lam rawu anhu musnadan. Menurut Imam Asyuti di sini, Imam Ibnu Hajar ya, itu masih belum diketahui apakah memang sanadnya itu sambung kepada Abdul Aziz apa tidak. Masih belum diketahui katanya ini. Betul, memang. Kemudian waqad dzakarahu bin al-Mundhir anhu wa qad ruwiya marfu'an akhrajahu bin as-Sunni min hadits Husain bin Abil Bilaf di man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam tadru ammi Sufyan wa ummu Sufyan hiya tabi'ah minal jinni intaha. Dan kemudian hadza haditsun sahih, ya. Ini hadisnya adalah sahih. Qala al-Mundhir, Imam Mundhir berkata fi talkhis di dalam kitab At-Talkhisnya As-Sunan ba'da naqdi qauli Tirmidzi, setelah menukil dari perkataan Imam At-Tirmidzi, hadza wa fi isnadihi Asim bin Abdul bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Al-Khattab wa qad wa mazahu al-Imam Malik wa qala bin Ma'in dhaif la yuhtaju bi hadithihi. Wa takallama fihi ghayru ma wa taqada alaihi Abu Hatim Muhammad. Kemudian ke bawah, ya. Kemudian ke bawah al-mulur akibal wilada fa in qulta, terus wa qala al-Ajli, ini cuman apa, kalau bahasa di dalam takhrisul hadis itu adalah bahasanya cuman menjaroh itu adalah menilai negatif terhadap hadis tersebut. Kemudian qauluhu wal amal alaihi ay ala hadits Abi Rafi fi ta'dhif fi adanil udun fil maulud akibil wilada. Kemudian berkata, dan hadis ini boleh kita amalkan di dalam menjelaskan tentang adab untuk mengadani setelah anak itu dilahirkan, ya. Ini dijelaskan bahwasanya wal amal alaihi, hadis ini boleh kita amalkan al-mulud bil walad setelah anak tersebut dilahirkan. Fa in qulta kaifa amal alaihi wa huwa dhaif, bagaimana kita bisa mengamalkan hadis tersebut sedangkan hadis tersebut adalah nilainya dhaif?
lianna fi sanadihi Asim bin Ubaidillah kama araftah qulta na'am huwa dhaif lakinnahu yatadadu bi haditsil Husain bin Ali. Memang hadis ini memang betul dhaif, akan tetapi ada hadis yang memperkuat terhadap hadis dari Ubaidillah bin Umar tersebut adalah ada pembantu hadis. Sekiranya hadis yang awalnya dhaif kemudian menjadi hasan, sahih dan yang lain, itu adalah dari jalur hadis Husain bin Ali alladzi rawahu Abi Ya'la al-Musili wa Musuli, ya. Itu adalah memang hadisnya dhaif. Jadi kesimpulannya hadis tersebut memang dhaif, akan tetapi hadis tersebut bisa kita amalkan bahwasanya hadis tersebut diperkuat oleh hadis dari Sayyidina Husain bin Ali, bahwasanya ketika Sayyidina Hasan tersebut pernah lahir kemudian diadani oleh Nabi Muhammad, ya. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud dijelaskan Shahifah 30 Al-Bab Ar-Rabi fi istibah bi ta'din fi udunil yumna. Bab yang keempat menjelaskan tentang kesunahan adab di dalam mengadani kupingnya anak yang bagian kanan, mengkomai kuping yang bagian kiri, ya. Al-Yusra wa fi hadzal bab hadits ahaduha ma rawa Abu Abdullah Al-Hakim, dan hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim. Hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Duhaim, hadatsana Ahmad bin Hazim bin Abi Urzah, hadatsana Ubaidillah bin Musa an Sufyan, hadatsana Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri an Asim bin Ubaidillah Al-Khubarani, Ubaidillah bin Abi Rafi an Abi Rafi qala ra'aitu Rasulullah sallam, saya pernah melihat Rasulullah sallam adzana fi udunil Hasan. Pernah suatu ketika Rasulullah itu mengadani kupingnya Sayyidina Hasan bin Ali ketika Sayyidina Fatimah itu melahirkan, ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah sahih. Ats-tsani ma rawahu Al-Baihaqi, yang kedua, riwayat yang kedua fi Syu'ab, ya, fi hadits Hasan bin Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man waladalahu mauludun, barang siapa ada kalian itu melahirkan sebuah anak, fa adzana fi udunil yumna, kemudian adanilah kuping yang bagian kanan, wa qama fi udunil yusra, kemudian iqamatilah kuping yang bagian kiri. Rufa'an anhu Sufyan. Kemudian di dalam Al-Fatawa di Syekh Ibnu Baz, kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa hikmah-hikmah dan sunah-sunahnya. Di sini di dalam kitab Al-Fatawa di Syekh bin Baz, ya, juz 25 halaman 66. Ibnu Syekh bin Baz ini adalah salah satu dari ulama Wahabi, ya. Ulama Wahabi Syekh bin Baz. Hada masyru'un inda jam'in min ahli al-ilmi. Hadis ini adalah disyariatkan. Waqad waradah fihi ba'dul hadis, sudah jelas dari sebagian beberapa hadis, wa fi sanadiha, dan juga di dalam sanadnya. Maqal fa idza fa'ala al-mu'min fa hasanun, dan ketika seorang mukmin itu mengerjakan fa hasanun, maka itu adalah perbuatan bagus. Lanahu min babis sunan wa min babit tatawu'at, karena hal tersebut dari salah satu babnya sunnah-sunnahnya Nabi, dari salah satu tatawu'at, itu adalah kesunan-sunan juga. Wal hadis fi sanadiha Asim bin Ubaidillah, dan hadis di dalam sanad Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Al-Khattab yang tadi dikatakan dhaif, wa fi dha'fun, dan hadis ini adalah dhaif, walahu syawahid, dan mempunyai syahid-syahid. Kami kemudian akan jelaskan nanti. Waqad fa'ala Nabi, kemudian Nabi mengerjakan tadi itu, yaitu adalah mengadani tasmiyat Ibrahim, kemudian memberikan nama Ibrahim, walam yafad nu'adina lahu lamma waladalahu Ibrahim sama Ibrahim, ya. Ini Syekh bin Baz menyatakan bahwasanya hadis dari Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Asim bin Umar bin Al-Khattab yang dinyatakan dhaif tadi, sebagaimana oleh siapa tadi? Salah satunya Ustadz Abdurrahman Dani, dinyatakan bahwasanya hadisnya dhaif atau maudhu. Sejalan ini kami masih belum menemui hadis ini adalah maudhu. Kalau dhaif saya memang menemukan, akan tapi kata Syekh bin Baz, ulama Wahabi menyatakan bahwasanya hadis ini memang dhaif, akan tetapi mempunyai syawahid, beberapa syahid. Maksudnya
begini, kalau seandainya ada hadis doif sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ilmu takhrijul hadis, kalau seandainya ada satu hadis doif kemudian ada dari syahid, maksudnya syahid itu adalah pendukung yang sama dengan hadis ini. Hadis doif ini menjelaskan tentang adzan kepada maulud. Kemudian hadis yang lain ada yang mengatakan hadis maulud, akan tapi hadis ini tidak doif, hasan, sahih atau yang lain, atau memang doif. Kemudian hadis ini mendukung kepada hadis yang doif ini, maka yang asalnya doif bisa naik kepada hasan atau doif, menilai nanti rawi, apakah rawinya nanti itu ada yang menjorok keterlaluan atau tidak. Tapi menurut Syekh bin Bas, ulama Wahabi di sini menyatakan bahwasanya syawahid mempunyai beberapa syahid, sehingga kalau dianggap sudah syawahid maka masyhur, ya, maka masyhur. Itu adalah ilmu hadis. Kemudian di sini akan menjelaskan tentang di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa wa Rasail Syekh Utsaimin, juz 25 halaman 25. Dan juga Syekh Utsaimin ini adalah salah satu ulama Wahabi, ya, salah satu ulama Wahabi. Fa ajaba rahimahullah biqaulihi wa huwa waridun fi sunnah lakin hadithul iqamah dhaifah. Sudah jelas di dalam kitab Sunnah Al-Lakin, akan tapi hadis-hadis yang menjelaskan tentang iqamah itu adalah dha'ifatun, itu adalah dhaif. Amal adzan fa aqwa, akan tapi tentang iqamah itu aqwa, itu lebih kuat. Falihada naqulu yadinu fi udunil yumna. Maka dari itu saya berkata, Syekh Utsaimin berkata, ulama Wahabi, saya berkata, yadinu fi udunil yumna, adanilah kupingnya bayi bagian kanan, awal ma yuladu, pertama kali lahir, wa ghalibun nas al-an, dan itu adalah pekerjaan orang zaman sekarang, itu adalah zamannya Syekh Utsaimin, ya, dulu, apalagi sekarang Syekh Utsaimin sudah mengerjakan, dan juga orang-orang di sekitar Syekh Utsaimin itu juga mengerjakan, annahum la yatamakkanu min hadzal an awladatuhum. Itu adalah pernyataan dari ulama-ulama Wahabi yang menyatakan bahwasanya memang hadis tersebut memang doif. Kemudian saya akan menjelaskan dari beberapa imam madhab atau di kitab yang lain. Saya akan menjelaskan di dalam kitab, dan juga dari salah satu Imam Nawawi pernah mengatakan, yustabu ayu adzanu man wulida lahu waladun fi uduni, wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah idza wulida lahu waladun adina fi uduni yumna wa qama fil yusra wastahababu ba'du ashabina. Disunatkan untuk mengadani anak yang baru lahir di kupingnya, dan juga sebagaimana yang dikerjakan oleh Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana hadis tadi doif, ya. Hadis doif ini digunakan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dengan Ustadz Abdurrahman Dani lebih alim mana? Jelas Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi yang menyatakan salah satu dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dari hadis Rasulullah juga sudah saya jelaskan tadi beberapa hadis, ya. Dan juga di dalam kitab Munil Muhtaj juz 6, wa yadinu fi udunihi na yuladu wa yahnaku yanniku bitamrin. Ini yang menjelaskan tentang kalau seandainya tidak boleh untuk diadani, akan tapi untuk ditahnik. Ini saya akan jelaskan. Wa yusannu ayadinu fi udunil al-yumna wa yaqamu fil yusra. Disunatkan untuk mengadani kuping anak yang baru lahir di kuping kanan, dan mengiqamai kupingnya anak yang baru lahir di kuping kiri. Hina yuladu. Di khabari Ibnu Sunniyah, dari hadisnya Ibnu siapa ini? Ibnu Sani, ya, Ibnu Sani. Man wulida lahu mauludun fa'adzina fadana fi udunil yumna wa qama fil yusra lam tudrum musyan. Dari jalur Ibnu Sani, barang siapa yang melahirkan anak baru lahir, maka adanilah kupingnya bagian kanan, iqamatilah kupingnya bagian kiri. Maka tidak bahaya kalau seandainya meskipun ibunya yang mengadani, ayat tabi'ah minal jinni, karena hal tersebut, setan tersebut ikut kepada anak itu, agar supaya anak kita itu tidak ikuti jin, maka kita bacakan adzan kepada kuping anak kita. Faqamah, kemudian wa yuhannaku al-mauludu bitamrin,
kemudian itu ditahnik, diberi kurma dengan tamar. Ya. Di dalam ilmu usul atau ilmu nahwu dijelaskan di sini wa yusannu ayu'adzanu fi udunihi. Kemudian di bawahnya ada huruf ataf yang namanya waw. Wa yu'anniku bitamri. Kemudian waw ini adalah sambung kepada apa itu? Kepada yang di depan. Setelah kita adzani, kemudian kita memberikan makan, kita mentahnik, memberi suapan kurma kepada anak itu sebagaimana dijelaskan ataf tadi itu. Setelah adzan kemudian memberi tahnik. Ini adalah kita tidak membahas hadis tadi ya, membahas tentang imam. Imam saja di dalam kitab Munir tadi disebut imam yang mengerjakan ini adalah lebih alim daripada Ustadz Abdurrahman, Dani. Ini menyatakan setelah adzan kemudian ditahnik. Adzan dulu kemudian tahnik, bukan mentiadakan adzan kemudian tahnik. Bukan seperti itu, adzan kemudian tahnik. Ini sangat bertentangan dengan hadis, kajian hadis atau ulama-ulama terdahulu. Maka terlebih dari itu Ustadz Abdurrahman, pesan dari saya dikaji dulu hadisnya. Jangan sebegitu semena-menanya untuk melontarkan perkataan segampang itu, agar supaya orang awam tersebut tidak kebingungan, agar supaya orang awam tersebut tidak sesat menyesatkan. Ya, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.